Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul The Wolverine. Dahulu kala, tahun 1945, diperlihatkan detik-detik sebelum tentara Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Saat itu, di kamp tahanan perang di Nagasaki, Jepang, memperlihatkan pimpinan komando yang bernama Ichiro Yasuda, yang sedang membebaskan para tentara Amerika yang ditahan untuk segera pergi menyelamatkan diri. Yasuda juga membebaskan Logan yang ditahan di dalam sebuah sumur. Sementara rekan-rekan Yasuda yang putus asa akan melakukan bunuh diri. Saat itu tentara Amerika mulai menjatuhkan bom atom. Logan yang merasa berhutang budi kemudian membawa Yasuda ke dalam sumur dan melindungi Yasuda dengan tubuhnya. Meskipun Logan terbakar parah oleh ledakan itu, dia dapat memulihkan dirinya dengan cepat karena kemampuan mutannya. 70 tahun kemudian setelah dia keluar dari X-Men, kini Logan hidup menyendiri. Logan terus dihantui oleh mimpi buruk dan ingatannya saat tanpa sengaja membunuh kekasihnya Jean Grey. Singkat cerita, Logan mencari para pemburu yang telah membunuh seekor beruang ke sebuah bar. Logan kemudian menusuk tangan salah satu pemburu itu dengan anak panah. Hingga terjadilah keributan. Tiba-tiba datang seorang wanita Jepang membantunya. Dia bernama Yukio. Yukio kemudian mengajak Logan pergi menggunakan mobil sewaan. Di perjalanan, Yukio menjelaskan bahwa dia telah mencari Logan selama setahun. Dia diperintah oleh seseorang yang bernama Ichiro Yasuda, seorang pemimpin perusahaan terbesar di Jepang. Dia ditugaskan untuk membawa Logan ke tempat Yasuda di Tokyo, yang sekarang sedang sekarat karena penyakit kanker. Yasuda sangat ingin bertemu dengan Logan sebelum dia mati. Dia ingin berterima kasih kepada Logan yang telah menyelamatkan hidupnya di masa lalu. Sesampainya di Tokyo, Logan langsung dibawa ke rumah Yasuda. Tapi sebelum itu, Logan dimandikan dengan paksa oleh para pelayan. Setelah itu, Logan kemudian menemui Yasuda yang sedang dirawat. Ternyata tujuan Yasuda bukanlah untuk berterima kasih. Tapi Yasuda ingin mentransfer kemampuan penyembuhan diri Logan ke dalam tubuhnya, karena dia belum siap untuk mati. Mendengar hal gila itu, Logan langsung pergi meninggalkan Yasuda. Tapi sebelum itu, Yasuda berpesan kepada Logan untuk menjaga cucunya yang bernama Mariko, karena anaknya yang bernama Shingen tidak akan terima saat tahu semua warisannya diberikan kepada Mariko. Di malam hari saat Logan sedang dihantui mimpi buruknya, tiba-tiba seorang mutan Viper menciumnya. Saat Logan terbangun, Yukio memberitahu bahwa Yasuda telah meninggal. Logan kemudian ikut di pemakaman Yasuda. Di sana, Logan merasa banyak keanehan. Di sana juga ada pria yang bernama Harada, mantan pacar Mariko, yang juga telah diminta untuk menjaga Mariko oleh Yasuda. Logan yang menyadari Mariko sedang dalam bahaya, kemudian berusaha menyelamatkan Mariko. Logan kemudian langsung ditembaki oleh para Yakuza yang berusaha menculik Mariko. Tapi untungnya Logan berhasil diselamatkan oleh Harada yang terus memantau dari atap rumah. Logan yang berusaha menyelamatkan Mariko akhirnya dikejar oleh para Yakuza yang berusaha menculik Mariko. Melihat Logan yang terluka parah, Mariko meminta Logan untuk pergi ke rumah sakit. Lalu Mariko pergi menggunakan kereta, tapi ternyata Logan menyusulnya. Di dalam kereta, Logan menyadari bahwa kemampuan menyembuhkan dirinya telah hilang. Saat dia keluar dari toilet, tiba-tiba 4 orang anggota Yakuza menghadangnya. Pertarungan pun kembali terjadi. Walau sempat kewalahan, tapi akhirnya Logan berhasil mengalahkan para Yakuza itu. Logan kemudian mengajak Mariko untuk pergi dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari Yakuza. Mereka kemudian menginap di hotel kumuh di pinggir kota. Saat Mariko tertidur, Logan menjaga Mariko dari luar. Tiba-tiba Logan ditembak oleh seorang Yakuza. Kemudian Logan diserang menggunakan alat kejut listrik. Tapi tiba-tiba Mariko menyelamatkannya menggunakan sebuah pisau. Logan kemudian tersadar di ruang bedah hewan. Logan diselamatkan oleh pemilik hotel dan anaknya, yang ternyata adalah seorang dokter hewan. Logan menanyakan tentang perawat yang pernah merawat Yasuda kepada Mariko. Mariko kemudian menjelaskan bahwa kakeknya bertemu dengan perawat itu saat dia berobat di Amerika. Logan memberitahu bahwa setelah Yasuda mengatakan kemampuan dirinya bisa dipindahkan, sejak saat itulah kemampuan penyembuhan dirinya telah hilang. Di lain tempat memperlihatkan Viper yang sedang dipaksa open BO oleh seorang pria. Kemudian Viper menciumnya hingga tewas. Viper kemudian bertemu dengan Harada dan menyuruhnya untuk menangkap Logan sebelum para Yakuza yang menangkapnya. Viper juga mengatakan bahwa dia telah menghilangkan kemampuan Logan. Mariko kemudian membawa Logan tinggal di Nagasaki.
Di sana Logan menanyakan tentang Harada. Ternyata Harada dan Mariko pernah menjuarai kejuaraan musim panas. Mariko menjadi juara melempar pisau, sedangkan Harada juara memanah. Lalu Logan bertanya alasan Mariko saat akan melakukan bunuh diri tempo hari. Mariko menjelaskan bahwa kakeknya saat itu berkata padanya, 3 hari setelah kematian Yashida akan dibacakan surat wasiat, yang dimana setelah itu Mariko adalah pewaris semua kekuasaan Yashida. Sedangkan yang menginginkan kekuasaan itu adalah ayahnya, yaitu Shigen. Mariko juga menjelaskan bahwa ayahnya telah memaksanya untuk menikah dengan Noburo, untuk melancarkan karir ayahnya di dunia politik. Di tempat lain, Shigen memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membawa Mariko pulang. Kembali ke Nagasaki, Mariko mendapat panggilan dari Yukio. Yukio memberitahu bahwa dia akan menyusulnya ke Nagasaki. Singkat cerita, setelah Logan membantu tetangga, tiba-tiba Logan melihat sebuah tempat, di mana di tempat itu dia pernah menyelamatkan Yashida dari bom atom. Mariko ternyata sudah pernah mendengar cerita itu dari kakeknya. Mariko kemudian menanyakan siapa wanita yang selalu Logan sebut di saat tidur. Tapi Logan hanya terdiam dan tidak menjawab. Mereka kemudian pulang kehujanan. Sesampainya di rumah, Logan rupanya tergoda oleh tubuh Mariko. Apalagi mereka cuma tinggal berdua. Di tempat lain, Yukio memimpikan kematian Logan yang mengerikan. Kembali ke tempat Logan. Logan yang baru bangun tidur tiba-tiba mendengar teriakan Mariko dari luar. Ternyata Mariko telah dibawa oleh anak buah Shigen. Logan berusaha mengejar namun kakinya harus tertembak. Di perjalanan, Logan bertemu dengan Yukio yang mengkhawatirkan Logan. Karena Logan tetap kekeh, Yukio kemudian akan membantu dan melindungi Logan agar tidak mati. Di tempat lain, saat Mariko telah sampai di ruangan ayahnya, di saat yang bersamaan, saat itu anak buahnya yang berada di luar telah dibantai oleh para ninja. Ketika Shigen akan membunuh Mariko, dia melihat anak buahnya telah dihabisi. Shigen kemudian mencoba kabur, tapi dia sudah dikepung oleh para ninja. Para ninja membawa Mariko keluar. Ternyata mereka adalah anak buahnya Harada. Harada pun mengajak Mariko untuk pergi. Viper kemudian menusuk leher Shigen menggunakan pulpen yang telah diberi racun. Tidak lama kemudian, Yukio dan Logan tiba di sana. Logan kemudian masuk ke ruang perawatan Yashida. Logan kemudian men-scan tubuhnya sendiri. Ternyata di dalam tubuhnya terdapat sebuah alat yang melekat di jantungnya. Logan meyakini bahwa alat itulah yang membuat kemampuan menyembuhkan dirinya hilang. Logan kemudian merobek badannya sendiri dan berusaha mengambil benda itu dari jantungnya. Tapi tiba-tiba Shigen datang mencoba menggagalkan dan akan membunuh Logan. Yukio kemudian berusaha melindungi Logan dan bertarung dengan Shigen. Logan berhasil mengeluarkan sebuah alat dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Logan pingsan tak sadarkan diri. Yukio terus berusaha melawan Shigen. Walaupun terjatuh berkali-kali, Yukio tetap melawan sekuat tenaga. Saat Shigen akan membunuh Yukio, tiba-tiba Logan tersadar dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian terjadi pertarungan antara mereka berdua. Logan sempat mengampuni Shigen dan membiarkannya hidup. Tapi Shigen tetap menyerang Logan. Terpaksa Logan pun harus membunuh Shigen. Setelah itu, Logan kemudian pergi untuk menyelamatkan Mariko yang ditahan oleh Viper dan Harada. Di tempat lain, Viper memberikan sebuah racun kepada Harada untuk meracuni Logan. Viper kemudian mengajak Mariko untuk melihat sebuah robot samurai yang terbuat dari adamantium impian kakeknya. Di perjalanan, Logan dihadang oleh Harada dan ratusan ninja. Yukio kemudian segera menyusul untuk membantu Logan. Logan tetap berjalan walaupun punggungnya ditembus puluhan panah. Sampai akhirnya Harada menembaknya dengan panah yang telah dilumuri oleh racun, yang membuat Logan tak sadarkan diri. Logan tersadar di sebuah ruangan dengan tangan terkunci di sebuah kursi. Di sana dia melihat robot samurai dan Viper yang berkata bahwa robot itu terbuat dari adamantium sama seperti Logan. Viper sengaja membuat Logan emosi agar mengeluarkan cakarnya. Lalu Viper mengunci cakar Logan. Tiba-tiba robot samurai mendekatinya dan akan memotong cakar milik Logan. Tapi Mariko berhasil menggagalkannya. Harada kemudian menyerang Viper dengan panahnya. Tapi Viper kembali sadar dan menunjukkan wujud aslinya. Logan kemudian mencoba lari, namun robot samurai itu tetap mengejarnya. Logan pun bertarung dengan robot tersebut. Robot itu kemudian berhasil memotong cakar dari tangan Logan. Di lain sisi, Yukio berhasil mengalahkan Viper dengan menggantungnya dengan sebuah tali.
Robot samurai itu kemudian mengunci tangan Logan dan akan mengambil kekuatan Logan. Ternyata dari dalam robot itu dikendalikan oleh Yashida yang ternyata masih hidup. Yashida mulai memindahkan kemampuan penyembuhan diri Logan kepada dirinya. Yashida kembali menjadi muda dan Logan menjadi menua. Tapi tiba-tiba Mariko menusuk leher Yashida dengan pisau dan menggagalkan pemindahan tersebut. Logan yang marah kemudian mengeluarkan cakar tulang dari tangannya. Kemudian menusuk Yashida dan menjatuhkannya hingga tewas. Setelah itu Logan tak sadarkan diri. Kemudian Logan bertemu dengan Jen dalam mimpinya yang mengajaknya untuk pergi, tapi kali ini Logan menolaknya. Singkat cerita, sudah tiba bagi Logan untuk pulang ke Amerika. Mariko meminta Logan untuk tetap tinggal bersamanya. Namun Logan tetap pergi. Di sana Yukio tetap memaksa untuk ikut pergi bersama Logan. Karena mulai saat ini dia adalah pengawal Logan. 2 tahun kemudian, Logan didatangi oleh Magneto yang memberitahunya bahwa manusia telah menciptakan senjata untuk memusnahkan semua mutan dan dia akan membantu Logan. Tiba-tiba waktu berhenti berjalan. Ternyata itu adalah perbuatan Profesor Xavier yang juga datang menemui Logan. Tit